Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak saleh dan salehah pada hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak saleh dan salehah, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yatsrib. Namun sebelum kita membahasnya, alangkah baik kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan berdoa kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Anak saleh dan salehah, dalam perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yatsrib ada beberapa hal yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama yaitu peristiwa yang mengiringi hijrah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu hikmah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita bersama menyaksikan video cuplikan berikut ini. Perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yatsrib. A. Beberapa peristiwa yang mengiringi hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yatsrib. 1. Perintah untuk berhijrah. Setelah kaum muslimin berada di Madinah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk segera berhijrah dari Mekah ke Madinah. Setelah mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW langsung menemui Abu Bakar dan memberitahukan perintah tersebut serta memintanya untuk menemani beliau hijrah ke Madinah. Kemudian Abu Bakar segera menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan dalam perjalanan, seperti kendaraan unta, bekal makanan, dan penunjuk jalan. Kepergian kaum muslimin ke Madinah ternyata telah tercium oleh kaum kafir Quraisy. Oleh karena itu, para pemuka Quraisy melakukan rapat di sebuah tempat yang bernama Darun Nadwah untuk menyusun strategi membunuh Nabi Muhammad SAW dengan cara mengutus para pemuda kafir Quraisy. Pada saat yang sama, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar telah sepakat untuk bertemu di luar kota Mekah pada malam hari. Pada malam hari tersebut, ketika Nabi Muhammad SAW akan berhijrah, para pemuda Quraisy yang akan membunuh Nabi Muhammad SAW telah mengepung rumah beliau dari segala arah. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW meminta keponakannya Ali bin Abi Thalib untuk tidur di kasurnya guna mengelabui para pemuda Quraisy. Setelah itu Nabi Muhammad SAW keluar dari rumahnya. Pada saat itu para pemuda kafir Quraisy pun melihat ada seorang yang sedang tidur di atas kasur Nabi Muhammad SAW. Mereka menyangka itu adalah Nabi Muhammad SAW. Para pemuda kafir Quraisy pun terkejut ketika mengetahui bahwa yang sedang tidur di atas tempat tidur Nabi Muhammad SAW adalah Ali bin Abi Thalib. 2. Perjalanan di Gua Sur. Nabi Muhammad SAW segera menemui Abu Bakar yang telah menunggunya di luar kota Mekah. Kemudian mereka berdua meneruskan perjalanan hingga Gua Sur. Karena hari telah siang, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar masuk ke Gua Sur untuk menghindari kejaran para pemuda kaum kafir Quraisy yang akan membunuhnya. Karena Nabi Muhammad SAW yakin bahwa para pemuda kafir Quraisy tersebut pasti akan mengejarnya hingga ke Gua Sur. Ternyata dugaan Nabi Muhammad SAW benar bahwa para pemuda kaum kafir Quraisy yang mencarinya sampai juga di depan Gua Sur.
yang menjadi tempat persembunyian Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar. Para kaum kafir Quraisy segera memeriksa keadaan di sekitar Gua Sur, tetapi mereka tidak menemukan tanda-tanda apapun bahwa ada seorang yang telah melewati Gua Sur tersebut, karena di sana masih terdapat sarang laba-laba dan sarang burung yang masih utuh. Ketika kaum kafir Quraisy semakin mendekat dengan mulut gua, Abu Bakar semakin ketakutan. Akan tetapi, Rasulullah SAW tetap dalam keadaan tenang dan tidak panik. Dan beliau berkata, "Janganlah kamu merasa takut dan sedih. Sesungguhnya Allah SWT bersama kita." Atas pertolongan Allah SWT, kaum kafir Quraisy pun akhirnya meninggalkan tempat tersebut tanpa menemukan apapun. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar menetap di dalam Gua Sur selama 3 hari. Tidak ada yang mengetahui keberadaannya selain putra Abu Bakar, Abdullah, dan kedua putri Abu Bakar, Aisyah dan Asma. Selama mereka bersembunyi di dalam gua, Asma sering membawakan bekal makanan untuk mereka berdua. 3. Rintangan menuju Madinah. Pada hari ketiga, datanglah seorang penunjuk jalan yang akan memandu perjalanan Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar menuju ke kota Madinah. Setelah semua siap, Nabi Muhammad SAW berserta Abu Bakar melanjutkan perjalanannya menuju kota Madinah. Di tengah perjalanan, mereka dikejar oleh seorang kaum kafir Quraisy yang bernama Surakah, yang ingin menangkap mereka untuk dibawa kembali ke Makkah. Apabila ia berhasil, ia akan mendapatkan imbalan berupa 100 ekor unta. Akan tetapi, usahanya selalu gagal di tengah perjalanan. Berkali-kali kuda yang dikendarainya terjerambah jatuh ke dalam tanah sebelum sampai ke tempat Rasulullah SAW. Ia segera menghentikan usahanya karena kejadian tersebut dianggap sebagai pertanda buruk baginya. Akhirnya Surakah pun justru meminta maaf kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW pun dengan senang hati memaafkannya. 4. Membangun masjid pertama. Setelah menempuh perjalanan yang melelahkan di bawah terik panas matahari, pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-13 dari kenabian, Nabi Muhammad SAW beserta Abu Bakar tiba di daerah Kuba. Selama di Kuba, Nabi Muhammad SAW tinggal di rumah Kulsum bin Hamdan, sedangkan Abu Bakar tinggal di rumah Habib bin Asaf. Selanjutnya datang rombongan yang menyusul dari Mekah untuk ikut hijrah ke Madinah. Mereka dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib yang terdiri dari Fatimah, Ummi Kulsum, Saudah, Ummu Aiman, Ummu Ruman, Usama, Aisyah, Asma, dan beberapa kaum muslimin lainnya. Sesampainya kaum muslimin di Kuba, Kulsum bin Hamdan mewakafkan tanahnya untuk dibangun tempat ibadah bagi kaum muslimin. Pada saat itu, mulailah kaum muslimin membangun masjid pertamanya untuk beribadah. Setelah pembangunan masjid itu selesai, masjid tersebut diberi nama Masjid Taqwa. Masjid itulah yang tercatat dalam sejarah Islam sebagai masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW beserta kaum muslimin. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW beserta kaum muslimin melanjutkan kembali perjalanannya menuju ke kota Madinah. Kedatangan rombongan Nabi Muhammad SAW telah lama ditunggu oleh warga kota Madinah. Bahkan, mereka disambut dengan meriah dengan diiringi oleh lantunan syair. Pada hari kedatangan Nabi Muhammad SAW beserta rombongannya, yaitu pada tanggal 16 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah atau tanggal 2 Juli 622 Masehi,
pada hari Jumat tersebut dilaksanakan juga sholat Jumat untuk pertama kalinya oleh kaum muslimin. B. Hikmah peristiwa hijrah ke Yastrib. 1. Perjuangan selalu membutuhkan pengorbanan. Demi mengembangkan Islam, Nabi Muhammad SAW berserta rombongannya ikhlas menempuh perjalanan jauh yang sangat meletihkan, penuh bahaya, dan siap menderita dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. 2. Keberhasilan tersiarnya Islam ke beberapa daerah adalah hasil dari kerja keras Nabi Muhammad SAW beserta para pengikutnya. 3. Peristiwa hijrah juga telah menyatukan kekuatan kaum muslimin. 4. Peristiwa hijrah juga telah memperkuat keyakinan kaum muslimin dalam menegakkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak soleh dan soleha, setelah kalian selesai menyimak video tadi, tugas kalian yaitu membuat video. Isinya menceritakan kembali tentang isi video yang tadi kalian lihat. Durasinya boleh 5 menit atau boleh kurang juga, tidak apa-apa ya. Setelah selesai videonya, kalian silakan share di grup Facebook masing-masing ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.